Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya, Fania Apriastanti, akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator kami yaitu Ibu Heni Widiawati, SSE MPD, pada kelas 08125 Kota Semarang. Adapun yang menjadi supervisor adalah Ibu Fania Apriastanti dari SD Negeri Polaman. Yang menjadi coach adalah Bapak Prawindya Dwi Tantra dari SD Negeri Kalibanteng Kidul 1. Yang menjadi coach adalah Bapak Agus Sucipto dari SD Negeri Ngadirego 3. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat siang Bu Fania. Selamat siang Pak Tantra. Bagaimana nih kabarnya Pak Tantra? Kabar saya alhamdulillah baik Bu hari ini Bu. Alhamdulillah. Kalau Bu Fania bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Semangat ya Pak ya? Semangat dong Bu. Alhamdulillah. Ya, harus pokoknya semangat. Luar biasa Pak Tantra. Begini Pak, kemarin kan Pak Tantra sudah bercerita dengan saya. Betul. Pak Tantra itu ingin melaksanakan coaching, gitu ya Pak ya? Betul sekali. Di coaching ini kemarin Pak Tantra juga menyampaikan kepada saya untuk meminta tolong. Betul. Untuk saya sebagai pengamat atau observer Pak. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian begini Pak, dampak apa sih yang dapat dihasilkan apabila saya sebagai observer dalam kegiatan coaching ini Pak? Iya, jadi memang betul Bu Fania. Saya memang merencanakan akan melaksanakan kegiatan coaching. Kebetulan yang akan saya coaching atau coachingnya itu teman saya sendiri Bu. Oh begitu ya. Namanya Pak Agus. Iya. Nah Pak Agus ini beberapa hari yang lalu itu menghubungi saya Bu. Beliau sempat secara singkat itu menceritakan bahwa beliau itu punya permasalahan dengan muridnya seperti itu. Nah tentunya harapannya ketika saya menemui Bu Fania, kita berdiskusi sebelum saya melakukan coaching ini, harapan saya itu ada arah yang jelas tentang bagaimana proses coaching yang akan saya laksanakan. Termasuk tujuan utamanya tentunya agar proses coaching yang akan saya laksanakan dengan Pak Agus itu menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Pak Agus, yaitu munculnya itu Bu, ide gagasan dari Pak Agus sendiri terkait dengan solusi ataupun permasalahan. Seperti itu ya Pak. Begini Pak. Oke, luar biasa. Saya itu kan sebagai pengamat ya Pak di sini. Di situ kan sebagai pengamat tentunya ada nilai atau grade ya Pak ya. Betul. Kira-kira grade seperti apa yang diinginkan oleh Pak Tantra? Iya, baik Bu Fania. Saya itu membayangkan ada 4 kriteria Bu. Ya. Jadi yang pertama itu kurang. Yang kedua itu cukup. Yang ketiga itu baik. Dan yang keempat tentunya sangat baik Bu. Gitu. Ya. Berarti ada 4 kriteria ya Pak. Betul sekali Bu. Nah, ini saya ulangi ya Pak, kurang, cukup, baik, dan amat baik, seperti itu ya Pak. Betul Bu. Ya, setelah saya mendengar di sini, kita lanjutkan lagi. Kalau di sini kan Pak Tantra sebagai coach. Betul sekali Bu. Pak Agus sebagai coaching. Coachingnya. Ya. Di sini Pak Tantra sebagai coach itu sebenarnya pada saat kegiatan coaching itu apa yang ingin dikembangkan? Rencananya itu ada 3 kompetensi Bu. Yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Sama yang ketiga ini yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Ada
3 ya Pak intinya. Betul ya, sekali. ingin dikembangkan agar observasi ini berjalan dengan lancar. Itu dari 3 ini coba Pak Tantra pilih 2 agar memilih 2 agar spesifik Pak, agar mengkerucut yang pengamatannya. Mungkin kalau saya suruh memilih ya itu Bu, yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Dalam satu kegiatan ini ya Pak ya? Iya Bu, kira-kira bagaimana Bu kalau seperti itu? Agar lebih maksimal itu ya Pak ya. Kalau menurut saya 1 dulu bagaimana Pak? Oh iya, saya juga sepakat sih Bu, karena mungkin akan lebih fokus ya Bu ya. Iya. Berarti kalau 1 itu mungkin saya pilih di bagian mendengarkan aktif Bu. Yang mendengarkan aktif itu ya Pak. Kira-kira bagaimana Bu? Setuju saya Pak, itu yang memang perlu dilaksanakan untuk dikembangkan ini Pak. Iya, siap. Kemudian kita kan sudah membahas ini ya Pak, untuk ketercapaian tujuan, untuk prosesnya bagaimana. Itu kapan nih kira-kira akan dilaksanakan coachingnya ini sendiri? Nah ini Bu, kebetulan sebenarnya saya dan Pak Agus sudah janjian Bu sebelumnya. Insya Allah kami akan melaksanakan proses coaching itu setelah pembelajaran ini selesai Bu. Hari ini ya Pak betul. ya? Oh iya, oke. Hari ini juga ya, betul, oke. Kemungkinan kita sudah berbicara Pak, sudah melaksanakan seperti sebelum praobservasi ya, sebelum melaksanakan coaching. Betul Bu. Mungkin bisa Pak Tantra sampaikan apa yang dihasilkan percakapan kita hari ini nih Pak. Iya, jadi ini percakapan praobservasi ya Bu ya, sebelum saya melaksanakan coaching dengan Pak Agus, yang kebetulan memang Pak Agus itu mempunyai permasalahan dengan muridnya Bu ya. Hasil saya dengan Bu Fania, saya ucapkan terima kasih Bu Fania, saya jadi ada bayangan Bu tentang jalannya alur proses coaching yang akan saya laksanakan dengan Pak Agus. Termasuk saya juga ada gambaran tentang kompetensi apa yang harus saya kembangkan dalam praktek coaching ini. Termasuk tadi ada grade nilai juga ya Bu ya, ada 4 ya Bu ya, masalah Bu ya. Dan tujuan utamanya yaitu ya saya bisa menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk menggali Pak Agus agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Itu sih Bu. Luar biasa, keren sekali ya, alhamdulillah. Pak. Nah, ini kan sebentar lagi kita melaksanakan coachingnya. Siap. Tetap semangat. Harus semangat pokoknya. Luar biasa. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Siap. ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih sekali loh kalau merepotkan Bu Fani. Enggak Pak, sama-sama. Kita saling membantu Pak. Oke. Ya. Siap. Assalamualaikum Pak Tantra. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Ya beginilah kabar saya, bisa dilihat sendiri. Kalau saya lihat dari muka Pak Agus ini kok kayak lagi menyimpan sesuatu ya Pak ya, kayak lagi bermasalah gitu ya Pak ya, kurang semangat ya Pak. Betulkah seperti itu Pak Agus? Ya betul Pak, ini saya lagi ada masalah tentang apa di sekolahan ini. Oh ya, itu kabarnya Pak Tantra sendiri gimana? Kalau saya sih alhamdulillah baik Pak, sehat juga, alhamdulillah, tetap bersemangat juga. Amin Pak ya. Amin. Ya. Di sini saya bisa minta waktu sedikit 15 menit untuk mau ngobrol-ngobrol. Insya Allah bisa Pak. Kebetulan untuk hari ini jadwal saya juga kosong. Insya Allah saya bisa menemani Pak Agus untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan permasalahan Pak Agus. Kira-kira apa sih yang akan Pak Agus obrolkan untuk siang hari ini sih Pak? Ini saya lagi suntuk Pak, dan soalnya tadi itu waktu koordinasi dengan kepala sekolah itu mintanya itu kelulusan 100%. Jadi obrolan kita siang hari ini itu akan membahas tentang keresahan dari Pak Agus, yang mana setelah tadi koordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, ada keresahan dari Pak Agus terkait dengan keharusan atau tuntutan bahwa siswa ini harus lulus 100%. Kalau boleh tahu detail permasalahannya seperti apa sih Pak Agus? Saya itu mempunyai di kelas 6 itu ada siswa yang sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran TK. Nah itu, padahal dari kepala sekolah itu mintanya kelulusan 100%.
berarti ini ada anak yang sama sekali nggak ikut pelajaran, otomatis nilainya kosong ya Pak ya? Iya. Berarti nggak ikut pelajaran, nilainya kosong, tetapi kepala sekolah itu ingin dia tetap lulus 100%. target sekolah itu persen. Sekarang kalau boleh saya tanyakan Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa menceritakan penyebab atau alasan kenapa ada anak yang tidak mengikuti pelajaran PJJ Pak Agus tersebut. Itu Pak, 2 orang anak itu untuk yang pertama itu karena dia itu mungkin males ya. Iya. Mungkin dari keluarganya Ada support mungkin ya Pak ya? Keluarganya sibuk bekerja pabrik kan. Oh iya. Lalu yang kedua itu karena anak itu habis kecelakaan. Ya, jadi dia nggak bisa jalan. Ternyata berarti ada alasannya Pak ya mereka nggak berangkat ya Pak ya? Yang pertama memang support yang kurang dari orang tua, lingkungan juga mungkin berpengaruh ya Pak ya. Terus yang kedua malah kecelakaan ya Pak ya. Oh betul. Jadi tadi inti permasalahan dari Pak Agus itu ya Pak ya. Kemudian Pak Agus, dari permasalahan ini apa sih yang akan Pak Agus inginkan sebenarnya Pak? Ya saya tuh simpel aja Pak. Saya itu setuju dengan Lulusan 100%. lulusan 100%. Tetapi harus ada dasarnya Pak. Oh iya. Kan kita sebagai pendidik itu tidak hanya menilai seenaknya aja. Betul. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Agus itu Pak. Artinya saya yakin Pak Agus juga sudah berusaha menjadi pendidik yang baik. Artinya kita tidak sembarangan memberikan nilai yang tidak semestinya anak dapatkan. Sementara walaupun ada tekanan dari kepala sekolah kita Pak ya. Nah sekarang itu Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya Pak. Dari permasalahan-permasalahan yang sudah Pak Agus itu bicarakan kepada saya, langkah-langkah apa sih yang sudah Pak Agus lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Langkah yang saya lakukan itu yang sementara ini saya lakukan yaitu bekerja sama dengan orang tua. Saya menghubungi orang tuanya untuk biar anak itu datang ke sekolahan, datang kembali lagi beraktivitas. Berarti Pak Agus sebenarnya sudah melakukan upaya untuk memecahkan permasalahannya dengan cara mengkomunikasikan terkait dengan orang tua. Tapi ternyata hasilnya masih nihil juga ya Pak ya. Nah sekarang kalau Pak Agus sudah mengetahui hasilnya itu kurang maksimal, kira-kira ada tidak bayangan dari Pak Agus selain daripada untuk berkomunikasi dengan orang tua agar anaknya mau berangkat, kira-kira cara lain seperti apa Pak yang bisa menjadikan anak tersebut itu mau untuk berangkat sekolah untuk mengikuti pembelajarannya Pak Agus itu Pak? Ini saya punya ide Pak, rencana yaitu mendatangi ke rumahnya Pak. Wah bagus sekali tuh Pak, home visit itu luar biasa sekali loh Pak, bagus tuh Pak. Bertemu dengan orang tuanya langsung atau dengan anaknya. Itu dia sangat bagus home visit itu, saya juga sepakat Pak. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Agus akan melaksanakan home visit tersebut? Ya insya Allah besok Pak. Besok pagi Pak ya? Besok. Setelah pembelajaran lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Nah sekarang begini Pak, saya yakin dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak Agus kan juga butuh support. Kira-kira pihak-pihak mana saja yang Pak Agus inginkan untuk bisa membantu Pak Agus itu Pak? Untuk yang pertama pastinya saya akan meminta izin dulu sama kepala sekolah. Ya, satu kepala sekolah. Setelah itu saya akan bekerja sama dengan orang tuanya kembali, tapi saya datang ke rumahnya langsung ya, agar anak itu mau datang ke sekolahan. Untuk yang malas datang ke sekolahan, untuk yang tadi kakinya sakit ya mau mengerjakan lewat tugas-tugas saya melalui WA. Oh iya, berarti tadi saya tampok ada 3 hal pokok ya Pak ya. Tentunya dari sisi sekolah tadi ya Pak ya, termasuk orang tua, termasuk nanti juga berarti Pak Agus butuh teman untuk menyiapkan pembelajaran mungkin daring itu ya Pak ya, agar anaknya bisa walaupun tidak datang ke sekolah tapi tetap masih ikut pembelajaran dari Pak Agus. Pak Agus, kita sudah ngobrol lumayan banyak ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Agus apa yang sudah Pak Agus dapatkan dari obrolan kita untuk siang ini? Ya saya jadi tahu untuk memenuhi target nilai di sekolah itu PJJ itu
kita sebagai pendidik ya dalam melaksanakan penilaian itu tidak hanya di sekolah tapi saya bisa datang ke rumahnya melalui visi tadi. Iya, visi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Pak Agus. Bagaimana sekarang perasaan Pak Agus? Ya, alhamdulillah sekarang udah plong Pak. Sudah Iya. lebih enak ya Pak ya? Iya. Udah nggak garu lagi ya Pak ya? Iya. Nggak kelihatan kok Pak. Iya. Pokoknya begini Pak, saya doakan Pak Agus itu lancar untuk kegiatan fisiknya. Nanti kalau butuh apa-apa atau support dari saya, hubungi saja, saya siap membantu Pak. Sukses ya Pak ya, selamat Pak. Makasih Pak ya. Siap. Iya. Selamat siang Bu Fania. Selamat siang Pak Chandra. Gini Bu, saya kan baru saja menyelesaikan proses coaching saya dengan Pak Agus. Kebetulan tadi saya melihat Bu Fania juga sempat menjadi pengamat atau supervisor dari proses coaching saya. Menurut Bu Fania, apa yang Bu Fania lihat dari proses coaching saya dan Pak Agus tersebut Bu? Baik Pak Chandra, di sini proses coaching dari Pak Chandra dengan Pak Agus itu sudah berjalan dengan baik sekali Pak. Mengalir, kemudian tidak ada kendala apapun, proses depannya itu juga kelihatan ya Pak ya. Kemudian dalam proses coaching ini Pak, saya tuh ingin menanyakan hal apa sih yang sudah ditangkap oleh Pak Chandra sebagai coach pada proses coaching ini? Iya Bu, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menarik ya Bu ya. Iya. Saat saya melaksanakan proses coaching dengan Pak Agus, tapi beberapa poin yang saya tangkap diantaranya Pak Agus tadi menceritakan Bu, dari awal beliau itu kelihatan dari raut mukanya pun kurang bersemangat dulu Bu. Yes. Setelah saya tanya memang permasalahan cukup berat. Jadi ada tuntutan dari kepala sekolah agar anaknya itu semua muridnya di sekolah itu bisa lulus 100%. Ini kan kelas 6 ya Bu ya. Iya. Akan tetapi ada 2 orang murid dari Pak Agus yang sama sekali tidak pernah mengikuti pembelajaran, jadi nggak berangkat, termasuk otomatis kan nggak punya nilai Bu ya. Nah itu menjadikan Pak Agus itu galau, anaknya nggak berangkat tapi disuruh diluruskan dan nilainya itu bagaimana begitu ya. Alhamdulillah sih. Terus Pak Agus setelah saya ajukan beberapa pertanyaan, beliau juga sudah sempat melaksanakan solusinya. Walaupun solusi yang pertama dilaksanakan itu agak kurang maksimal ataupun gagal, ide yang keduanya itu mudah-mudahan sudah muncul dengan baik itu, dan saya rasa itu akan bisa lebih maksimal lagi untuk Pak Agus. Itu sih yang saya tangkap dari percakapan saya dengan Pak Agus waktu proses coaching itu. Penangkapan yang luar biasa sekali. Iya, Pak. alhamdulillah. Di sini kan Pak, untuk pra observasi tadi Pak, kita kan sudah berbincang-bincang untuk membuat satu indikator pencapaian. Iya. Kira-kira indikatornya apa ya? Tadi kalau nggak salah mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, iya betul sekali. Dan di situ ada indikator tersendiri dalam mendengarkan aktif tadi Pak. Itu ada 4 indikator ya Pak ya. Oh, iya. Yang saya catat tadi kurang, cukup, baik, dan amat baik. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Oh iya, oke. Sekarang Pak Chandra kan sudah melaksanakan coaching. Iya. Ya, sudah sampai tahap ini, menurut Pak Chandra itu tahapannya bagaimana? Jadi begini Bu, proses pelaksanaan coaching saya dengan Pak Agus ya menurut saya sendiri, karena memang dalam melaksanakan proses coaching ini dasarnya adalah pengetahuan ya Bu ya. Iya, betul. Apalagi yang kemarin sudah sempat saya bicarakan juga dengan Bu Fania, bahwasanya persiapan saya coaching juga sudah sempat diobrolkan juga dengan Bu Fania. Iya. Saya alhamdulillah melaksanakan tahap demi tahap proses coaching, termasuk saya perhatikan alur tirta, termasuk juga kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai dengan arahan Bu Fania kemarin. Kalau saya nilai sudah cukup baik sih Bu kalau dari saya. Baik. Iya, baik. Kalau seperti itu, kira-kira grade-nya itu antara berapa ya Pak ya? Kan grade ada 1 sampai 10 itu grade-nya pada saat setelah melaksanakan coaching ini. 8 Bu. sebenarnya. Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah. ya. Saya Di sini. cukup pede untuk mengatakan 8. Oh iya, alhamdulillah. Karena sudah mendapati, sudah latihan dulu sebelumnya ya Betul. Pak ya. Oh seperti itu. Sudah membaca materi Betul, tentang coaching kita Iya. seperti itu ya Pak. Kemudian
apa sih yang dirasakan oleh Pak Tantra itu sebelum coaching dilaksanakan pada hari ini? Oh iya Bu, jadi sebelum saya mendapat gambaran dari Bu Fani ya Bu yang kemarin tentang proses coaching yang baik seperti apa, termasuk hal-hal apa yang kita butuhkan untuk coaching, pengetahuannya, apa yang perlu kita persiapkan itu, saya coaching itu kayak nggak pernah punya arah itu loh Bu, nggak terarah, jadi kayak orang ngobrol biasa, ngegosip seperti itu loh Bu. Gitu ya, Iya, Pak? tapi alhamdulillah dengan yang kemarin sudah diberikan arahan oleh Bu Fania, proses coachingnya sudah lebih terarah, termasuk alur ceritanya, termasuk konsep yang kompetensi yang akan saya kembangkan juga di bagian mana juga sudah muncul. Ya, keren sekali ya Pak. Gini ya Pak, sebelum melaksanakan coaching ini, kira-kira menurut Pak Tantra grade-nya itu berapa? Bisa jadi 4. 4, berarti sudah meningkat dari 4 sampai 8. Luar biasa. Iya. Keren sekali Pak. Nah, sebagai catatan saya di sini Pak, proses coaching antara Pak Tantra dengan Pak Agus ini sudah, Pak Tantra itu sudah mengapresiasi Pak Agus pada saat Pak Agus mengeluarkan pendapatnya. Iya Bu. Terus yang kedua itu mencatat sedikit kata-kata kunci. Betul Bu. Ya, Pak Tantra itu mencatat kata-kata kunci yang diungkapkan oleh Pak Agus itu ya. Iya betul. Kemudian yang ketiga, menerima dan merangkum pendapat dari Pak Agus sebagai kunci itu tadi. Iya Pak. betul Bu. Ya. Kemudian yang terakhir ini Pak Tantra itu tidak mengeluarkan asumsi. Betul. Mengeluarkan asumsi pribadi begini Pak, seperti itu. Iya. Terus sekali Pak ya. Iya, alhamdulillah Bu, sudah dilaksanakan. Kemudian saya sudah mencatat juga ini Pak Tantra itu tidak melabel. Iya Bu, Iya. tidak memberikan label ke Pak Agus. Iya betul sekali. Kemudian tidak mengaitkan pengalaman Pak Tantra kepada Pak Agus ya pada saat proses coaching tadi Pak. Betul. Nah sekarang terakhir Pak, Iya Bu. potensi apa sih yang ingin ditingkatkan ke depannya oleh Pak Tantra? Iya, sesuai yang kita obrolkan sebelum proses coaching ya Bu ya, kan Iya. kompetensi yang dikembangkan pendekatan aktif ya Bu ya. Iya terus Pak. Untuk selanjutnya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2 lagi Bu. Ya tentunya yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya, Iya. dan juga membuat pertanyaan berbobot. Seperti Karena menurut saya itu antara kehadiran penuh kita bisa fokus terhadap coaching kita bisa lebih gimana Bu ya, maksimal untuk menggali pertanyaan berbobot. Tujuan utamanya ya agar puji tersebut dapat menggali segala potensinya, mengeluarkan segala ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu Pak ya, Iya. keren sekali. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah di sini saya sudah mencatat semua Pak. Apabila ada catatan saya yang kurang berkenan di hati Pak Tantra, saya mohon maaf sekali ya Pak. Tidak apa-apa Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Fania sudah menjadi pengamat untuk proses kegiatan coaching saya dengan Pak Agus Bu. Iya, terima kasih kembali Pak. Ya, Bu. Apabila ada ingin bantuan apa bisa Siap Bu, saya. pokoknya nanti akan saya beri Bu Fania kalau saya butuhkan uang. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fania. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia.